Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Tuh, apal doa yang tadi? Pasti arapal. Matakan geus maca doa eta naha teu beunghar wae. Lihat saya semuanya. Ini udah mahal sekali ini ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka? Satu kuncinya, jangan menyangka. Jangan kehartikan ya. Lambat kalian itu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita memberi kebaikan pada si A, kemudian kita berharap si A membalas kebaikan pada kita, itu namanya menyangka. Kita akan dapat kebaikan sebesar yang disangka. Kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah dan kita transaksi dengan Allah, karena Allah akan ngasih kebaikan sebesar yang kita pikirkan, itu namanya kebaikan itu disangka. Sedangkan kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Caranya apa? Saat melakukan kebaikan, jangan menyangka apa-apa. Jangan berharap apa-apa. Jangan pengen apa-apa. Lepaskan. Percaya sama saya. Akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu maksud ayat itu. Paham sekarang? Itu 1000 dinar. Baru bener. Beunghar. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Nah, di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yuk kita lihat. Kita membenci yang kita, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kita. Jadi kalau begitu, selama ini kita menolak yang paling baik dari Allah, malah justru kita mendatangkan yang amat buruk bagi kita. Kenapa? Karena kita membenci sesuatu yang disebut buruk oleh kita dan menolaknya, dan kemudian kita sangat menyukai sesuatu yang disebut baik oleh kita malah amat buruk bagi kita. Ngerti sekarang? Kenapa kebaikan kita tidak bertambah? Rumusnya sederhana. Karena kita masih terjebak baik dan buruk. Yang disebut buruk oleh kita, kita benci sekali. Padahal itu amat baik. Berarti dapat kebaikan dari Allah? Tidak. Ada sesuatu yang menurut pikiran kita baik dan kita sangat mencengkram yang disebut baik oleh kita, padahal itu amat buruk bagi kami. Jadi malah kita bertumbuk setiap hari itu mendapatkan yang amat buruk, bukan mendapatkan yang amat baik. Karena kita yang amat baik disimpan di tempat yang dibenci, yang amat buruk disimpan di tempat yang kita sukai. Udah clear? Ngerti? Ulangi lagi. Agak lambat nih. Kenapa kita setiap hari terus-menerus mendapatkan keburukan? Karena keburukan itu ternyata alamatnya di tempat yang disebut baik oleh kita. Kenapa kita sulit mendapatkan kebaikan? Karena yang disebut kebaikan tadi itu justru alamatnya di tempat yang disebut buruk oleh kita. Sedangkan yang disebut buruk kita tolak. Yang disebut baik kita terima. Berarti kita itu terus menarik keburukan, terus menolak kebaikan. Ini udah terlalu jelas. Gimana, ngerti? Oke. Jadi sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Setiap proses adalah baik. Dan setiap proses ujungnya adalah indah. Karena Allah sedang memproses kita untuk kebaikan kita. Cuman kita belum tahu saja hasil akhirnya. Betul apa tidak? Oke. Jadi sekarang
Sudah sampai ke judul ini? Sudah sampai ke judul ini? Sudah. Proses dan protes. Setelah ini berubah sikap. Oke. Wiridannya masih ingat? Ya. Tidak usil, tidak komentar, maafkan, biarkan. Wiridannya itu, tarik napas yang dalam. Begitu mau usil, langsung tidak usil, tidak usil. Bagi mau komentar, no comment, no comment. Gak usah dikomentar. Ternyata damai-damai saja, baik-baik saja. Maafkan, biarkan. Ini wiridan sudah terbukti dan diamalkan ribuan bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia yang sudah dapat wiridan ini, sudah mencobanya dan ternyata sangat luar biasa. Jadi selamat mencoba, nikmati proses. Mulai sekarang, kalau belum bisa berhenti protes, kurangi paling tidak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.